dariku meskipun satu ayat? Jawabnya enggak mesti semuanya itu harus jadi ustadz. Makanya para ulama ngebagi dakwah itu ada dua bentuk, ada dua model. Nah kita bisa lihat nih, kita ngambil posisi yang mana yang pantas, ranah kita di mana nih, ya pasnya kita masuk yang di model yang mana. Yang pertama, dakwah yang sifatnya mengajak. Ad-da'wah itu makna secara bahasa kan mengajak, yang mengajak orang lain untuk berbuat baik pada perkara-perkara yang sifatnya basic, mendasar. Dan ini berlaku pada setiap orang. Ngajak orang sholat, ya, ngajak orang untuk bakti sama orang tua. Kita bisa baca Al-Quran, kita ajarin dia ngaji. Ini kan hal-hal yang basic nih, ya. Kita ambil posisi yang seperti ini, fadhol, silakan. Bahkan ini masuk kategori ya buat kita semua nih, semua golongan. Nah, bentuk yang kedua, yang bentuknya adalah mengajar secara khusus, menyampaikan ilmu layaknya seorang guru, atau bahasa kita ustadz gitu ya. Nah, yang memang tugasnya menyampaikan ilmu, menjawab pertanyaan. Nah, ya, untuk model yang kedua ini hanya berlaku khusus untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, jangan sampai nanti kebalik nih, salah posisi, salah ranah. Baru sedikit mengetahui ilmu, udah gitu modalnya postingan-postingan singkat lagi. Ya Allah, udah mengambil peran di model dakwah yang kedua, menyampaikan ilmu. Ya, ini nggak pas ya. Ya. Adapun yang kita yang awam, ya, yang memang tidak mengkhususkan selama hidupnya untuk mempelajari ilmu syar'i, ya, maka cukuplah mengambil posisi di model dakwah yang pertama. Mengajak istri, mengajak suami, mengajak anak-anak, tetangga untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk hal-hal yang basic. Ya, kita diperintahkan. Nah, kalau sekarang kan banyak orang-orang yang dengan medsos yang mereka miliki, ya, menempati atau memasuki ranah berdakwah yang seharusnya nih khusus buat orang-orang yang berilmu aja. Terjadi gak zaman sekarang? Ya, orang-orang awam berbicara ilmu. Modalnya apa? Akun medsos ana banyak followernya Ustadz. Subscriber, apa subscriber ya, subscribernya banyak Ustadz. Ya Allah, ini bahaya kalau begini. Nggak seperti itu. Zaman sekarang kan dengan kemudahan teknologi, siapapun tuh bisa jadi terkenal, ya kan? Bikin heboh, terkenal. Ya Allah. Tapi tidak secara otomatis kemudian orang itu berhak untuk mengambil posisi orang-orang berilmu di dalam menyampaikan ilmu, di dalam berdakwah. Ya, seharusnya orang-orang seperti itu menempati atau mengambil bentuk dakwah yang pertama. Ya, ini kan baru taubat. Kemudian apa yang terjadi? Wah, Masya Allah, udah berubah jadi seorang ustadz kondang. Kondang apa kondangan? Ya, ustadz kondang. Wah, biasa. Ya, ini terjadi kan? Tidak semuanya. Tapi ada, kita lihat fenomena, ya, public figure baru taubat. Masya Allah, kita apresiasi dia bertobat, tapi harus paham tentang kapasitas dirinya. Kalau dia mau berdakwah, berdakwahlah kepada, ya, keluarganya atau teman-teman seprofesinya tuh yang juga masih basic pengetahuannya. Jangan kemudian diomong, akhirnya berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau berbicara, ya, sesuatu yang tidak engkau memiliki ilmunya. Tak boleh itu. Atau janganlah engkau melakukan sesuatu yang tidak engkau memiliki ilmunya. Masya Allah, ini terjadi. Ya, cuma karena modal baru bertaubat, baru hijrah, ya, kemudian wah, luar biasa, sampai berfatwa musik itu boleh. Ya, karena basicnya suka musik, pemusik, bicara fatwa, ya. Seorang yang berilmu dibantah tuh, cuma hanya sebatas berdasarkan
ya logika dia saja. Ya kalau orang berilmu kan bicara dari mana dalilnya Anda mengatakan seperti itu. Padahal dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya nanti akan terjadi aqwamun min ummati, satu kaum dari umatku yang mereka yastahillunal hira wal harir wal khamr wal ma'azif. Mereka itu menghalalkan zina, menghalalkan bagi laki-laki sutra, dan menghalalkan khamr. Yang terakhir menghalalkan juga alat musik. Sepakat gak tuh? Nabi sebutin gak ada yang beda-beda itu. Itu semua yang Nabi sebutkan, orang awam sekalipun bisa faham. Oh, yang Rasul sebutkan itu adalah sebenarnya perkara haram yang nanti ya terjadi di kalangan umat beliau justru dihalalkan. Berarti semua yang Rasul sebutkan itu sama secara hukum, yaitu haram. Masya Allah. Ini fenomena yang terjadi jemaah. Ya, ini ada terjadi pergeseran esensi tentang makna hijrah. Ya, hijrah itu ya seringkali orang merasa berpuas diri ketika sudah bisa menghijrahkan secara zahir. Bagus. Yang tadinya ya dia nggak kenal batasan antara laki-laki perempuan, kehidupannya, profesinya begitu hedonis, serba boleh. Kemudian dia merasa hijrah, alhamdulillah dia tinggalkan itu semua, bagus. Cuma jangan berhenti sampai di situ. Ya apalagi sampai berani berdakwah di hadapan umat karena belum memiliki bekal ilmu yang cukup. Ya, makanya akhirnya pola-pola hijrahnya hanya baru sebatas zahir. Ya, ribatnya udah ditinggalkan, dia hijrah tuh. Dari kerja di bank konvensional misalnya ya, atau tempat-tempat yang disitu terdapat praktek riba, maka kemudian dia tinggalkan, hijrah. Jangan berpuas diri. Ya. Dan kadang-kala nih hijrahnya, apalagi kalau yang memang awalnya tenar, dia hijrah gitu dari dunia gemerlap. Tapi proses hijrah yang dia jalani, dia juga berharap ketenaran itu tidak hilang. Akhirnya setengah-setengah hijrahnya. Ya, hijrahnya baru sebatas zahir, akan tetapi akidahnya belum hijrah, manhajnya belum hijrah, akhlaknya belum hijrah. Itu terjadi jemaah. Kemudian yang terakhir, as-sabru 'alal adza fihi. Bersabarlah atas gangguan ketika kita mulai memasuki ranah dakwah. Ya. Terlebih kita menyampaikan sesuatu yang sangat berat, yaitu ilmu. Ilmu itu sesuatu yang berat. Dalam surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayat ke-5, Allah berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu perkataan yang berat. Artinya bicara mengenai ilmu nih. Al-Quran yang disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang berat. Makanya hendaknya orang-orang yang berdakwah menyampaikan ilmu, dia harus menghiasi diri dengan sifat sabar. Ya, naam, dibagi lagi menjadi 3. Sabar dalam menuntut ilmu, jangan buru-buru. Ya, makanya ada perkataan salaf terdahulu yang bernama Imam Az-Zuhri, beliau berkata, "Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan." Barang siapa yang punya keinginan terlalu ambisius untuk mendapatkan ilmu secara sekaligus, instan. Ada kan fenomena seperti itu ya, pengen cepat jadi orang alim, tapi dengan cara instan. Ya, maka ilmunya kata beliau akan hilang juga secara sekaligus. Nggak kuat, nggak taksil, nggak mengakar ilmunya. Itulah fenomena sekarang, orang menuntut ilmu kayak nonton konser. Rame kalau lagi tabligh akbar. Wah. Tapi kalau kajian rutin gimana? Sepi. Tapi alhamdulillah Fajar Islam rame, masya Allah. Mudah-mudahan istiqamah. Ya, agar ilmunya taksil. Beliau katakan tuh, ya orang yang punya ambisi, punya keinginan mendapatkan ilmu sekaligus, maka itu umumnya ilmunya akan hilang juga secara sekaligus. Karena tidak ada konsep di dalam mendapatkan ilmu dengan cara instan. Ana sering sampaikan, yang instan itu cuma mie.
3 menit jadi. Tuh, yang lain enggak, menuntut ilmu enggak. Fa innama yu'khadhul ilmu ala marril ayyam wal layali. Beliau katakan, akan tetapi ilmu itu harus dicari dengan perjalanan berhari-hari, bertahun-tahun, ya, bermalam-malam, masya Allah, ya. Taib. Jadi jangan buru-buru, sedikit demi sedikit. Makanya para dai, asatidzah, para ustadz juga mesti faham bagaimana metode di dalam menyampaikan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan ya di dalam surah Ali Imran ayat 79, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun." Yang artinya ya, jadilah kalian seorang penyampai ilmu yang rabbaniyin. Maksudnya apa rabbaniyin? Ulama atau pengajar yang mengajarkan ilmu secara tadarrujan, bertahap. Mulai dari ilmu yang ringan, yang mudah difahami, hingga nanti yang lebih berat, gitu. Ya. Dan Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Ar-Rabbaniyul ladzi yurabbin nasa bi sigharil ilm qabla kibarihi." Dikatakan bahwasanya nih orang, nih ulama, nih dai, nih ustadz Rabbani, yaitu yang mentarbiyah masyarakat, mentarbiyah jamaah, mentarbiyah umat dengan ilmu-ilmu yang sederhana dulu, yang mudah difahami, sebelum ilmu-ilmu yang lebih sulit, ilmu-ilmu yang besar. Ya, ini penting. Sama lah sebagaimana kalau kita lihat bagaimana ayat-ayat kauniyah yang tersebar, keberadaan diri kita saat masih bayi, yang awalnya ASI, mulai 6 bulan diperkenalkan tuh sama ibu kita kan, selain ASI, pisang dikerokin, ya enggak? Kemudian apa lagi? Air tajin, pernah air tajin? Nah iya, biasanya air tajin juga tuh, sehat itu jemaah, ya. Kemudian apa lagi? Bubur, ya. Kemudian naik lagi, ya, ketika pencernaannya udah mulai kuat, terlihat dari pupnya, BAB-nya tuh udah bagus bentuknya, maka yang lebih keras dibandingkan bubur, nasi lembek, seterusnya. Jadi jangan langsung ya baik dikasih seblak. Subhanallah, level 20, syuf, gimana sih Mak? Gimana nih? Ya sama, dalam menuntut ilmu ada tahapannya. Ya, ini bab nikah belum selesai, daurah, temanya apaan? Poligami. Subhanallah, ya Allah, ini enggak tadarruj, enggak bertahap jemaah. Ya, kita mesti sabar dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu. Ya, itu membutuhkan kesabaran. Sabar di saat mengamalkan ilmu. Kita tahu tuh, bacaan Al-Quran yang kita dengar, apalagi dalam sholat, itu pasti akan mendatangkan rahmat. Maka sabar, apalagi nanti taraweh. Ya, qiyamul lail, taraweh berapa rakaat biasanya di sini? 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Satu waktu mungkin imamnya ingin memperpanjang bacaannya, maka bersabar. Ya, sama sebagaimana antum juga kajian di malam hari ini. Ya, masya Allah, untuk mendapatkan ilmu, sabar. Lama bahas Ustaz, gitu ya. Nah, sabar itu ya. Baik. Insya Allah kita cuma menyelesaikan 4 poin pembahasan ini ya. Jadi sabar di dalam beramal jemaah. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan poin kesabaran adalah sabar di dalam mendakwahkannya. Jadi sabar dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mengamalkannya, sabar di dalam mendakwahkannya. Butuh modal sabar jemaah. Masya Allah. Ya, sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim kepada anaknya yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya, para ulama lebih menguatkan pendapat bahwasanya Luqman ini bukan seorang nabi, karena beliau berasal, sebagian mufassir mengatakan beliau berasal dari kalangan budak. Ya, taib. Makanya para ulama katakan ya beliau bukan seorang nabi, dan juga hujah-hujah lainnya. Allah firmankan wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman ayat ke-17. Dan suruhlah, perintahkan manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar. Kemudian apa kata Allah? Ya, perkataan Luqman yang Allah abadikan dalam ayat ini, bersabarlah terhadap apa yang akan menimpa dirimu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Karena jalan dakwah ini bukan jalan yang enak.
Kadang lagi kajian semangat-semangatnya diboikot Ustaz. Oh, sabar. Yang penting semangat terus dijaga. Sabar. Ya, thayyib, dan sabar itu tidak ada batasnya cuma. Ya kadang-kala kan kita itu begitu udah emosi, sabar itu udah batasnya. Oh, itu tidak sabar namanya. Ya, sabar itu unlimited cuma. Walaupun bukan berarti orang bersabar itu dia tidak boleh marah, enggak. Karena nanti ada bahasan khusus ya, marah yang seperti apa yang diperkenankan di dalam syariat. Tapi inti sabar adalah kita ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Jadi intinya ya 4 poin atau 4 perkara yang memang harus kita ilmui, kita fahami dan kita amalkan, yaitu tentang bab ilmu, beramal, berdakwah dan sabar ya di dalam menjalankan, mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Masya Allah, mencari ilmu, mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu harus dengan penuh kesabaran. 4 poin tadi terangkum ya di dalam surah Al-Asr. Terakhir ya, Abu Madinah Ad-Darimi berkata, ini riwayat yang tadi di awal anak ingin sampaikan, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Kitabuz Zuhud, kitab yang berkaitan dengan pembahasan zuhud. Kana ar-rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya, ya, dahulu jika ada 2 orang sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka saling bertemu, ya, thumma arada an yaftariqa, kemudian keduanya ingin berpisah. Kemudian qara'a ahaduhuma, di antara salah satu di antara keduanya itu baca surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, hatta yakhtimaha. Thumma yusallim kullu wahid minhuma ala sahibi. Dia baca secara sempurna surah Al-Asr, kemudian salah satu ya dari keduanya saling mengucapkan salam kepada yang lainnya. Artinya ayat ini dijadikan sebagai peringatan satu sama lain antara sahabat bahwasanya betapa pentingnya tentang perkara ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya dan membekali dengan kesabaran. Sehingga seringkali mereka saling mengingatkan ya dengan membacakan surah Al-Asr. Boleh jadi seperti itulah dasarnya. Ya, baik, wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan manfaat. Enggak ada pertanyaan kan? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz. Nah, bagaimana caranya mengamalkan suatu ilmu secara syariah? Soalnya waktu saya Katolik dulu nggak pernah diajarkan hal seperti ini. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Apapun ilmu yang sudah antum dapatkan, maka segera antum amalkan. Ya, sebagaimana metode yang dilakukan juga oleh para sahabat, mereka tuh kalau mengkaji Al-Quran nggak banyak-banyak tuh. Mereka biasanya membaca berapa ayat? Sampai 10 ayat. Ya, kemudian ya mereka mencoba untuk menghafalkan dan mengamalkannya. Dari situlah nanti antum akan merasakan ya kenikmatan ilmu yang antum fahami. Ya, jadi ilmu itu bukan hanya sebatas konsumsi otak. Antum Masya Allah diberikan hidayah oleh Allah ke dalam Islam. Ya, Masya Allah, ini hidayah yang luar biasa, yang lebih berharga dibandingkan apapun juga. Maka tugasnya yaitu adalah tetap menjaga hidayah tersebut agar tetap Allah berikan sampai akhir hidup kita. Makanya tadi di awal kami bacakan ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali tetap menjaga keislaman kita. Di antaranya agar bisa kita merawat, menjaga keislaman kita, hadir di majlis ilmu seperti ini sehingga antum terus dapat ilmu. Apa yang antum dapatkan antum amalkan, maka akan bertambahlah ilmu yang Allah akan berikan kepada antum, dan semakin kokoh insyaallah keimanan dan keislaman antum dan juga kita semua. Allahumma amin. Ada lagi pertanyaan? Fadhal ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil Ustaz ketika sholat asar membaca surat Al-Asr? Kemudian satu lagi, apakah sholat sir itu lebih baik membaca Al-Fatihah saja atau ada surat tambahan? Syukran jazakallah. Iya, taib, berkaitan dengan sholat asar, apakah ada dalilnya diperintahkan untuk membaca surah Al-Asr? Ya Allah alam bisawab, sejauh yang anak pelajari tentang
kaifiyah sifat salat Nabi, tata cara sifat salat Nabi, Anda tidak menemukan atau belum pernah menemukan riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, naam. Baik. Kemudian yang kedua, salat sir, apakah baca Fatihah saja, gitu ya, atau juga berikut baca surah? Nah, yang lebih afdal tergantung rakaat berapa. Jika rakaat pertama kedua sebagaimana salat pada umumnya, misalnya kita salat zuhur ya, antum tanya salat apa? Salat sir, berarti zuhur dan asar kan? Baik. Ya konsepnya sebagaimana kita ketahui, rakaat pertama kedua Fatihah dan juga ditambah dengan surah. Ya. Lalu jika baca Fatihah saja di setiap rakaat, apakah itu sah? Sah, secara hukum sah, karena secara hukum membaca surah selain Fatihah, ya, membaca surah setelah Al-Fatihah, surah apa aja, itu secara hukum sunnah. Sehingga antum cuma baca Fatihah aja dari rakaat pertama sampai rakaat keempat, ya, isinya saat berdiri Fatihah doang, sah. Tapi ada yang lebih utama, rakaat pertama kedua antum tambahkan dengan membaca surah. Demikian ya, Allah a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan, satu lagi terakhir. Jika tidak ada antum, fadhal. Terakhir. Fikum barakallah. Jadi kalau bulan puasa nanti lebih afdolnya baca Quran ngejar juz atau baca Quran yang tadi Pak Ustaz jelaskan 10 ayat kayak sahabat 10 ayat terus telaah gitu. Oh nah. Barakallahu fikum. Ya. Berkaitan dengan mana yang lebih afdal di Ramadan, dia apakah membaca Al-Qur'an tidak perlu banyak-banyak tapi kita mentadabburinya, ya, atau kita ngejar banyaknya, ya, khatam misalnya gitu ya. Taib, antum bisa menghimpun semuanya. Paling tidak di bulan Ramadan antum bisa sekali khatam Al-Qur'an. Itu yang paling baik. Kemudian jangan berpuas diri hanya sebatas mengejar khatam Al-Qur'an, tapi juga ya sibukkan dengan memahami kandungan makna Al-Qur'an tersebut. Karena waktu kita cukup banyak di Ramadan. Terlebih nuansa Ramadan, kita enak ibadah gak? Enak, gimana gak enak, setan dibelenggu, ya kan? Makanya sholat tarawih 11 rakaat nyaman, baca Al-Quran 1 juz sehari ringan gak? Ringan, setannya diikat. Nah, makanya mumpung lagi diikat nih, ya, paling enggak target sekali khatam dan juga sekaligus ya antum memahami kandungan maknanya. Ya, karena memang ada peringatan nanti di akhir zaman dan kita memasuki masa ini, ya, ketika banyak golongan orang-orang munafik itu muncul dari para penghafal Al-Qur'annya. Kenapa kok bisa begitu, Ustaz? Ini bukan berarti ngegombosi agar jangan hafal Quran, enggak. Menghafal Quran fadl, keutamaan. Tapi jangan berpuas diri sampai pada menghafal Quran tanpa memahami kandungan maknanya. Golongan Khawarij yang Rasul gambarkan, yang sahabat saksikan tuh, membuat minder mereka kan. Bacaan Al-Quran luar biasa, wajah-wajah mereka tuh pucat. Ya Allah, kenapa? Bangun malamnya lama, tahajud luar biasa. Tapi ternyata mereka menyimpang. Kenapa? Tidak memahami Al-Quran yang mereka baca, sehingga Al-Quran itu hanya sebatas di kerongkongan. Itu ya, jadi padukan antara keduanya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.